Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan meneruskan pembincangan kita mengenai fiqhus siam atau fiqhus saum, yaitu siam menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib saum Ramadan, akan tetapi seorang bapa atau seorang ayah diperintah wajib untuk menyuruh anaknya melakukan saum Ramadan apabila anak tersebut sudah berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz dan mampu untuk saum. Dalam video ini, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai orang yang hilang akal, baik karena gila atau pingsan, apakah wajib baginya saum Ramadan. Mari kita lihat apa kata ulama. Imam Asyraji telah mengatakan di dalam kitabnya Al-Muhadzab, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa man zala aqluhu bijununin lam yajibu alaihi saumu. Imam Asyraji, pengarang kitab Al-Muhadzab, telah mengatakan wa man zala aqluhu, yang maksudnya barang siapa atau sesiapa atau siapa saja yang hilang akalnya, bijununin, dengan gila, karena gila ya. Jadi seorang hilang akalnya menjadi gila, lam yajibu alaihi saum, tidak wajib atasnya saum. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW telah kita bincang dalam video sebelumnya, yaitu wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang gila sehingga dia dan dari orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Ini sudah kita bincangkan hadisnya ya, yaitu hadis dalam Sunan Abu Daud. Ada dua riwayat, yang pertama dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan yang kedua adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rubial qalamu an salatah anin naimi hatta yastaiqidho wa anisabi hatta yahtalima wa manil majnuni hatta yaqila. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubial qalamu an salatah, dicegah, dihalang pena itu menulis taklif dari 3 orang. Yang pertama dari anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya. Yang kedua nisabi hatta yahtalima, yang kedua dari kanak-kanak sehingga dia
mimpi basah. Mimpi basah maksudnya telah balik. Ini bagi laki-laki. Yang ketiga wanil majnuni hatta yakila. Yang ketiga dari orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Fa inna faqala yajidu alaihi qadau ma fatahu fi halil jununi. Selanjutnya Imam Masyarazi mengatakan fa inna faqa, maka jika dia telah sembuh dari gilanya lam yajib alaihi qada, tidak wajib atasnya qada ma fatahu, dari saum yang tertinggal, dari saum yang tidak dia buat ketika gila, fi halil janun. Jadi orang gila tidak wajib saum ya, karena dalilnya adalah hadis Rasulullah ya, rupiah qolamu antala satin ya. Salah satunya lah dari orang gila sehingga dia sembuh gilanya. Kemudian apabila orang gila ini sembuh dari gilanya, maka dia tidak wajib qada atas saum yang dia tinggalkan ya, saum Ramadan dia tinggalkan ketika dia gila. Li'annahu saumun fata fi halin yaskutu fi taklif linaksi falam yajibu qada'u. Karena sesungguhnya saum yang tertinggal atau luput dalam keadaan gugur, dalam satu keadaan yang gugur taklif dalam keadaan tersebut, linaksin, karena kurang, ada kekurangan, yaitu kurang akalnya ya. Falam yajib qada'u, maka tidak wajib qada'nya. Jadi saum yang tertinggal dalam satu keadaan dan di mana keadaan tersebut beban taklif, beban atau taklif syariah ya, beban syariat Islam atau taklif syariat Islam gugur dalam keadaan tersebut ya, karena ada kekurangan, yaitu hilang akalnya, maka tidak wajib qada saum Ramadan. Kamalau fata fi halis sogri, sebagaimana kalau luput atau tertinggal saum Ramadan dalam keadaan masih kanak-kanak belum balik ya. Jadi ada 3 keadaan kan, yang keadaan pertama hilang akalnya sampai dia sembuh, kemudian kanak-kanak sehingga dia balik, yang ketiga orang tidur ketika dia tidur sampai dia bangun. Wa in zalaklu bil igmai lam yajib alai fil hal. Jika hilang akalnya karena pingsan ya, pingsan atau koma, maka tidak wajib saum Ramadan dalam keadaan koma atau pingsan tersebut ya. Li'annahu la yasihu minhu, karena sungguhnya tidak sah saum Ramadan dari orang yang pingsan ya, tak boleh, tak ada saum lah, pingsan ya. Fa in afaqa, jika dia sembuh dari pingsannya, wajib balahil qada, maka wajib baginya qada ya. Nah ini lain dengan janun. Janun tidak wajib qada, tapi kalau orang pingsan, koma ya, karena pingsan atau koma ini sakit ya, termasuk dalam keadaan sakit. Jadi begitu sembuh dari sakitnya, maka wajib dia qada. Ini kata Imam Asy-Syirazi. Mana dalilnya? Liqauli ta'ala ya, karena firman Allah dalilnya karena firman Allah Subhanahu wa taala ya, di situ ditulis ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Di situ tertulis ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Maka siapa atau siapa saja yang ada dia dalam keadaan sakit dari kamu ya, aw ala safarin atau dalam perjalanan musafir ya, faidatum min ayamin ukhor, maka dia mengganti bilangan saum ya, yang dia tinggal pada hari-hari yang lain. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir, dia ada rukhsah ya, keringanan, tidak melakukan saum. Tapi begitu dia sembuh saumnya, begitu dia sembuh dari sakitnya, atau dia telah kembali dari perjalanan atau safarnya, maka dia wajib melakukan qada saum Ramadan pada hari
yang dia telah sembuh atau dia telah kembali dari safar. Ini ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran 184. Waliyumau, kata Imam Masyaraji, waliyumau maradun wa yukhaliful jununi wa yukhaliful jununa fa innahu naqasun. Pingsan ini adalah penyakit ya, atau sakit. Wa yukhaliful jununa, dia berbeza dengan gila. Fa innahu naqasun, maka sungguhnya gila itu adalah satu kekurangan, hilang akal karena kurangnya, hilang akal termasuk kekurangan. Walihada, dan oleh karena ini la yazuzul jununu alal anbiya salawatullahi wasallam. Dan karena junun ini ada suatu kekurangan, maka junun ini tidak boleh atas para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suatu kekurangan, tidak boleh. Nabi itu ada kekurangan, yaitu termasuk diantaranya kurang akal, yaitu hilang akalnya atau gila. Tapi pingsan atau sakit, koma, boleh bagi para nabi, kata Imam Masyarazi. Wallahu a'lam. Jadi beda atau beza antara gila dan pingsan ya. Kalau kita ulang sekali, kalau gila tidak wajib saum dan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha apabila dia telah sembuh dari gilanya. Tapi kalau pingsan atau koma ya, kata Imam Masyarazi, dia tidak wajib saum dalam keadaan pingsan atau koma tersebut. Tapi apabila dia telah sembuh dari pingsan atau komanya, maka wajib dia mengganti saum Ramadan yang dia tinggalkan dalam keadaan koma atau pingsan ya. Di sini pingsan lah. Tapi pingsan bahasa ini ya koma lah. Selanjutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Qala Nawawi fil Majmu' asyarhu hadal hadithu sabaqa bayanu qariban. Kata Imam Nawawi, hadis yang disebutkan tadi ya, anil majnuni ya, hadis mengenai rufi'al qalamu an salasatin ini adalah hadis yang telah disebutkan ya dalam video sebelumnya dan telah dijelaskan ya. Wa qauluhu saqata fihi taklifu linaqsin ihtirajun minal igma'i wal haid ya. Jadi perkataan keadaan yang di dalam keadaan tersebut gugur beban syar'i karena naksin, ada kekurangan ya. Dari perkataan ini tidak termasuk pingsan dan haid ya. Pingsan dan haid perkara lain ya, bukan karena kekurangan ya. Amalah kamu fafihi masalatani ya, mengenai hukum-hukum di dalam perkara ini ya, perkara orang gila ini ada dua ya. Ada dua masalah. Ihdahuma, yang pertama, al-majnunu la yalzimuhu saumu fil hal bil ijma'. Orang gila ya, orang gila tidak wajib baginya saum ya. Jadi orang gila tidak wajib baginya saum dalam keadaan gila tersebut. Ini dengan ijma' ya. Jadi selain dengan hadis, lil hadisi walil ijma' ya. Jadi umat Islam telah ijma' bahwa orang gila itu tidak wajib saum dalam keadaan saum ya. Dalam keadaan saum. Jadi diulangi, orang gila itu tidak wajib baginya saum Ramadan dalam keadaan gilanya tersebut ya. Jadi orang gila ini gila, tak wajib baginya saum Ramadan. Sudah masuk satu Ramadan, maka tidak wajib baginya saum Ramadan dalam keadaan gila ya, ketika masuk bulan Ramadan. Bil ijma', dengan ijma'
umat Islam. Dalilnya tadi lil hadisi walil ijma'. Dalilnya ada dua, dalil hadis dan dalil ijma'. Wa idza faqala yalzimu qada'u ma fatahu fil junun. Dan apabila dia sembuh dari gilanya, maka tidak wajib baginya qada saum Ramadan yang tertinggal dalam keadaan gilanya. Sawaun qalla au katsura, sama ada tertinggal itu banyak atau sedikit ya. Jadi misalkan dia gila nih sebulan, 1 bulan Ramadan atau hanya berapa hari, dia tidak wajib qada ya. Wasaun afaqa pada Ramadan au fi athnaihi, sama ada ya, baik dia dalam sembuhnya itu setelah Ramadan atau dalam tengah-tengah bulan Ramadan. Jadi sudah jelas nyata ini terperinci penjelasannya, orang gila tidak wajib saum Ramadan baginya ya dalam keadaan gila tersebut dengan ijma' umat Islam. Dalilnya tadi dalil hadis Rasulullah dalam Abu Dawud ya, rupial qalamu an salasatin ya. Salah satunya orang gila sampai dia sembuh gilanya. Dalil yang kedua adalah ijma' umat Islam. Dan apabila dia sembuh ya dari gilanya, maka tidak wajib baginya qada saum Ramadan yang dia tinggalkan dalam keadaan gila tersebut ya. Sama ada atau baik saum yang tertinggal itu sedikit atau banyak. Begitu juga sama ada dia sembuh setelah bulan Ramadan atau dalam tengah-tengah bulan Ramadan. Hadha huwal madhabu wal mansus.